Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Susanto Nusari dengan NIM 202401010177. Tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Muhammad Ilham, SPD MPD. Topik pembahasan, teori motivasi belajar. Yang pertama, memahami motivasi belajar, yakni dorongan untuk beraksi. Motivasi adalah inti dari setiap tindakan. Dalam konteks pendidikan, motivasi adalah dorongan, baik internal maupun eksternal, yang menggerakkan individu untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran demi mencapai tujuan akademis. Tanpa motivasi, inisiatif belajar seringkali meredup, keterlibatan berkurang, dan ketekunan pun goyah. Motivasi mempengaruhi bagaimana siswa memulai tugas, seberapa besar usaha yang mereka curahkan, strategi belajar apa yang mereka pilih, dan seberapa gigih mereka menghadapi tantangan. Ini adalah bahan bakar yang mendorong kemajuan. Yang kedua, jenis motivasi. Yang dimana jenis motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri, didorong oleh minat pribadi, rasa ingin tahu, kepuasan intelektual, dan kesenangan dalam belajar. Hal ini adalah dorongan paling kuat untuk pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yakni motivasi yang berasal dari faktor luar, seperti penghargaan, nilai, pujian, dan penghindaran hukuman. Meski efektif dalam jangka pendek, fokus berlebihan dapat mengikis motivasi intrinsik. Yang ketiga, teori kognitif dan sosial kognitif, yakni peran pikiran dan interaksi. 1. Teori kognitif oleh Werner Ausubel. Motivasi dalam pandangan kognitif berasal dari keingintahuan alami siswa dan keinginan untuk memahami makna. Belajar menjadi lebih bermakna ketika siswa dapat mengaitkan materi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Tujuan belajar yang jelas juga meningkatkan motivasi intrinsik. Hal ini yang membuat guru harus mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, menggunakan metode pengajaran yang mendorong penemuan dan membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan relevan. 2. Teori sosial kognitif oleh Bandura. Teori ini menekankan interaksi dinamis antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Konsep self-efficacy, yakni keyakinan akan kemampuan diri, observational learning, belajar dari mengamati orang lain, dan reciprocal determinism, pengaruh timbal balik adalah inti teori ini. Guru dapat berperan sebagai model positif, membangun kepercayaan diri siswa melalui tugas yang menantang, namun dapat diatasi, dan mendorong pembelajaran kolaboratif. 4. Teori atribusi dan tujuan prestasi, yakni mengelola persepsi dan fokus. 1. Teori atribusi oleh Weiner. Motivasi siswa sangat dipengaruhi oleh cara mereka menafsirkan penyebab keberhasilan atau kegagalan mereka. Atribusi yang sehat menekankan usaha dan strategi, bukan bakat atau nasib. Ini mendorong siswa untuk mengambil kontrol atas pembelajaran mereka. Implikasi, berikan umpan balik yang membangun atribusi positif, fokus pada proses dan peningkatan, bukan hanya pada hasil. 2. Teori tujuan prestasi. Teori ini membedakan antara mastery goals, fokus pada penguasaan materi dan peningkatan diri, dan performance goals, fokus pada pengakuan dan perbandingan dengan orang lain. Orientasi mastery dikaitkan dengan motivasi jangka panjang dan ketahanan. Implikasi, dorong orientasi mastery, hindari kompetisi berlebihan, dan tekankan nilai proses belajar. 5. Teori harapan, nilai, dan faktor eksternal, yakni membangun keyakinan dan lingkungan. 1. Teori harapan nilai motivasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu harapan untuk berhasil, yakni keyakinan siswa bahwa mereka bisa mencapai tujuan, dan nilai tugas, yakni seberapa penting, menarik, atau relevan tugas itu bagi siswa. Guru dapat membangun keyakinan siswa terhadap kemampuan mereka dan dapat mengaitkan materi pelajaran dengan minat serta relevansi dari kehidupan sehari-hari mereka. 2. Faktor lingkungan dan relasi.
Dukungan dari keluarga dan fasilitas sekolah yang memadai sangat berpengaruh pada motivasi. Selain itu, relasi positif antara guru dan siswa menciptakan lingkungan aman yang mendorong keterlibatan dan kepercayaan. Yang ketiga, gaya belajar dan kebutuhan psikologis. Menyesuaikan pendekatan pengajaran dan gaya belajar dan minat siswa dapat meningkatkan motivasi secara signifikan. Memenuhi kebutuhan psikologis, dasar seperti kebersamaan, otonomi, dan kompetensi juga esensial untuk motivasi intrinsik. Yang keenam, strategi efektif meningkatkan motivasi di kelas. Meningkatkan motivasi belajar siswa adalah tugas berkelanjutan yang membutuhkan kombinasi strategi yang bijaksana dan konsisten. Berikut beberapa pendekatan kunci yang dapat diterapkan oleh para pendidik. Yang pertama, umpan balik positif dan tepat waktu. Berikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan segera. Fokus pada usaha dan kemajuan, bukan hanya pada hasil akhir. Yang kedua, tantangan yang sesuai. Sajikan tugas yang sedikit di atas kemampuan siswa. Zona perkembangan proksimal agar menantang tetapi tidak terlalu sulit sehingga menimbulkan frustasi. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Rancang aktivitas yang relevan dengan kehidupan siswa, mendorong rasa ingin tahu dan kemungkinan siswa melihat relevansi materi pembelajaran. Yang keempat, berikan pilihan dan kendali. Izinkan siswa membuat pilihan dalam tugas proyek atau cara belajar mereka. Ini meningkatkan rasa kepemilikan dan otonomi. Yang kelima, bangun hubungan suportif. Ciptakan iklim kelas yang positif, di mana siswa merasa aman, dihargai, dan memiliki koneksi dengan guru dan teman sebaya mereka. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar adalah pilar utama keberhasilan pendidikan. Dengan memahami kompleksitasnya melalui berbagai teori seperti behavioristik, humanistik, kognitif, sosial kognitif, atribusi, tujuan prestasi, dan harapan nilai, kita memperoleh wawasan mendalam tentang apa yang menggerakkan siswa. Faktor-faktor seperti dukungan lingkungan, relasi guru-siswa, gaya belajar, kebutuhan psikologis berperan besar dalam membentuk dorongan ini. Sebagai pendidik, peran kita adalah mengimplementasikan strategi yang efektif, mulai dari memberikan umpan balik positif, menyajikan tantangan yang tepat, menumbuhkan pembelajaran bermakna, hingga memberikan pilihan dan membangun hubungan suportif. Dengan demikian, kita tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif, mandiri, dan berkelanjutan seumur hidup. Sekian materi yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.